tanda-tanda berarti kau cepat boleh kan gitu. Acara inti kan pembagian kotak seperti itu ya. Hamdan li rabbi hasana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmi dahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labika ya man dalana wa hadana. Sallallahu alaihi wa barakatuhu bika ya musafa al-hasana wa habana. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim wa fi hadhihi jalsatil 'azimah wa fi hadhihi lailatil 'azimah nawwarallaha qulubana wa iyyakum bi nuri mahabbatillahi wa rasulihi wa hikmatillahi wa rasulihi wal amali bi syariatillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang sama-sama kita hormati para dewan asatidah, para alim, para ulama, para sukuh, para orang tua kami, Kepala Desa Jimbi dan juga Ketua RT Perumahan Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau semua sehat wa afiat fi taatillah, Allah memberikan umur panjang fi taatillah, Allah kabulkan hajat dunia dan akhiratnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang bisa membawa umatnya, membawa penduduknya untuk cinta dengan Allah dan juga cinta dengan Rasulullah. Dan untuk Ketua DKM Masjid Darul Rahmah Bapak Haji Rifai dan seluruh jajarannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau semua sehat wa afiat fi taatillah, kabul hajat dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berikan beliau hati yang sabar, hati yang ikhlas untuk membawa kita cinta dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para DKM Masjid Baitul Maghfirah, Masjid Al-Fatah, dan untuk tim Hadrah Al-Barakah pimpinan Bapak Haji Ferry, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan tim Hadrah Al-Barakah membawa keberkahan di kota Timika, keberkahan di kota Papua. Allah berikan kepada kita semua istiqomah untuk kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di sini disebutkan dalam kitab Fawaidul, disebutkan dalam kitab Salafatibul Hadat. Tidaklah orang itu dibacakan maulid, tidaklah orang itu membaca salawat, pasti Allah kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Semoga dengan barakah salawat yang kita baca sahihul maulid, Allah Subhanahu wa taala angkat segala musibah dari negeri kita, dari kota kita, dari rumah kita, dari rumah tangga kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak kita anak-anak yang saleh, yang salihah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran, pewaris akhlak Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah yang punya hutang yang lunas, yang punya hajat Allah kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Yang ingin tambah barakah Allah berikan tambahan berkahnya. Allah tambah umur kita, Allah panjangkan umur kita. Yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh yang salihah, yang jamilah, yang ghaniyah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran, hafidhul Quran. Allah berikan pada mereka mbak-mbak kita jodoh yang salih, yang alim, ahli ilmu, ahli Quran, hafidhul Quran. Dan yang ingin nambah lagi, insyaallah Allah berikan jodoh yang salihah, jamilah, ghaniyah, ahli ilmu, ahli ibadah. Insyaallah 4 solehah semua. Amin. Ani porang. Padi porang. Aja amin tak weh. Amin tak weh. Tak keren. Bu, suami jangan mau nikah lagi. Bu, oh begitu. Wah. Monggo. Yang amin karena istrinya tidak ada. Yang ada macam DKM ini tidak mungkin bilang amin.
badan boleh besar, masuk rumah istri dia sudah selesai ya. Harus tentara gitu, di luar gagah, baju loreng gagah, bawa senjata sampai depan rumah, istrinya datang, duitnya mana? Ada di kantong, harusnya luar biasa. Sama seperti itu. Perempuan ini boleh istimewa. Sak kerang-kerang ujungnya pokoknya masih kalah dengan perempuan. Maka barokah maulid Allah pasti akan kabulkan hajat dunia dan akhirat kita. Di malam hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula bi maulidin nabiyil sarif, walaula bi wujudin nabiyil karim, ma lakal fatah wal qab. Kalau bukan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bumi tidak akan pernah ada, langit tidak pernah ada. Walau lakal fatah, walau lakal isra wal mi'raj, walau lakal ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi Muhammad, kalau bukan karena wujudnya Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu Isra dan Mi'raj, kita tidak akan tahu sholat, kita tidak akan tahu Al-Quran, kita tidak tahu Islam, dan umat Nabi Muhammad tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Adanya kita semua karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka para umat manusia untuk senantiasa bergembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Afdalur rahmah wa a'dhamu rahmah, akbar rahmah, paling afdalnya rahmat, paling agungnya rahmat, paling besarnya rahmat wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang paling afdal itu Nabi Muhammad, rahmat yang paling utama Nabi Muhammad, rahmat yang paling agung itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sungguh beruntung bagi mereka orang yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Jami'us Shaghir, inna iblisa rana arba rana. Sesungguhnya iblis itu pernah menangis 4 kali. Yang pertama, idza nazala Fatihah, ketika turun Fatihah iblis menangis. Makanya kalau orang-orang ruqyah itu andalannya Fatihah ya, kalau jangan baca Fatihah sampai lafaz iya karena butuh wa iya karena nasta'in ulang 11 kali qabul kullu hajatina. Ataupun kita baca Fatihah 100 kali. Dalam kitab Alfiyah dikatakan kalau jangan istiqomah 100 kali Al-Fatihah setiap hari, jangan punya lisan tajud, sekali angkat tangan doa pasti Allah kabulkan doa-doa jenengan semua. Makanya ketika turunnya Fatihah iblis menangis. Dengan bacaan Fatihah ketika mereka meminta sama Allah Subhanahu wa taala, selesai semua apa yang saya goda untuk mereka. Yang kedua, idaluina, ketika Allah laknat yang namanya iblis. Iblis Allah turunkan ke muka bumi karena sifat sombongnya beliau. Karena dia mengatakan, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sifat sombongnya keluar. Nabi Adam keluar dari surga bukan karena sifat sombong, tetapi khilaf, kesalahan sedikit saja. Akan tetapi ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam istighfar selama 40 tahun namanya Allah belum ampuni, maka belum ingat bahwa di setiap pintu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka belum mengatakan ya Rabbi ismi Muhammadin, ya Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampuni kesalahan saya, ampuni dosa-dosa saya. Allah katakan, dari mana engkau tahu nama Nabi Muhammad? Tidaklah aku melihat di setiap pintu-pintu surga, di setiap tiang-tiang surga, melainkan ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya ada salah satu kitab kalau dengan salah satu faedah daripada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau dengan mau pergi dari rumah, maka yang mau pergi mengucapkan la ilaha illallah, yang di rumah yang ditinggal istrinya mengucapkan Muhammad Rasulullah.
pasti orang itu akan dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik dan lebih afdal. Makanya kalau jenengan merantau dari Jawa ke sini, ucapkan la ilaha illallah, biar ada rasa rindu dengan istri yang di kampung. Tidak sampai buka cabang yang di Timika. Sehingga kan buka cabang itu mungkin tidak mengucapkan la ilaha illallah tadi. Gih, cabang kalau masih 4 cabang tidak apa-apa, lebihnya yang tidak boleh seperti itu. Gih, ucapkan. Ada mengatakan tidak, kamu ambil satu kertas, tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, potong menjadi 2. La ilaha illallah Anda bawa, Muhammad Rasulullah tinggalkan di rumah. Pasti nanti akan disatukan lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Itu jimat. Kemudian yang ketiga, ketika Allah turunkan iblis dari surga menuju bumi, iblis menangis. Yang terakhir, idza hina wulida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabaka iblis, maka iblis pun menangis dan dia mengatakan, celaka, sia-sia apa yang saya usahakan selama ini. Aku telah menggoda banyak umat manusia untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala, untuk lari daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya Muhammad ibn Abdillah, selesai sudah saya punya usaha. Makanya jenengan kok gak seneng sama maulid Nabi yo podo nek iki. Makanya sing gembira dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki boleh mengatakan hati manusia yang tidak bergembira ketika dikabarkan kepada mereka hari ini masuk dan Rabiul Awal, maka dipertanyakan iman dan Islam daripada orang tersebut. Maka kita perlu bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholawat ini pentingnya luar biasa. Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad itu pentingnya luar biasa, terutama bagi generasi muda kita. Banyak di antara anak-anak muda kita yang sudah tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak kenal dengan putra-putri Nabi Muhammad, yang tidak tahu siapa istri-istri Nabi Muhammad, yang tidak tahu siapa orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika mereka ditanya tentang yang namanya pemain bola, masya Allah, kalau ditanya pemain Barcelona siapa, Messi radhiyallahu taala anhu, hafal mereka. Ronaldo radhiyallahu taala anhu, kenal juga mereka. Ditanya artis, semua kenal. Raffi Ahmad punya istri ini, anaknya berapa, tanggal ini lahirnya, matinya berapa, duitnya berapa, YouTube ini tahu semuanya. Warna sing biasa TikTokan itu masya Allah itu hafal kabeh. Tapi ketika mereka ditanya tentang siapa Nabi Muhammad, siapa istri Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, tidak ada. Idola anak kita dihapus oleh mereka, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau anak sekarang disuruh pakai sarung saja masuk Diana, itu sudah dikatakan kayak orang sunat katanya. Nah, tapi kalau sudah pakai celana pendek jebol semua levis yang tidak betul dia punya jahitan, masya Allah bangganya luar biasa. Ketika kita memakai pakaian daripada sunnah Nabi Muhammad, kita malu. Tapi kenapa kita tidak malu ketika memakai pakaiannya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Idola dijamu dalam hati kita. Maka tanamkan rasa cinta dalam hati kita. Pernah dikisahkan suatu ketika di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, ada seorang anak kecil yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu terjadi peperangan antara umat Islam dan orang-orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kecil yang belum sampai 10 tahun mengatakan, wahai abah, wahai orang tuaku, wahai ayah, izinkan aku untuk berperang bersama Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka sang ayah mengatakan, nah usiamu masih kecil, kau belum punya kewajiban berperang membela agama Allah Ta'ala, kau masih harus belajar. Tapi dia mengatakan, wahai abah, izinkan aku berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipaksa, ayahnya mengatakan, baik, saya izinkan. Kalau begitu ceritakan padaku bagaimana wajah indah Nabi Muhammad. Kalau begitu kisahkan padaku bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Saksikan wahai ayah, saksikan wahai orang tuaku. Tidaklah aku niat untuk ikut berperang,
melainkan aku merindukan kematian syahid. Kenapa? Karena aku rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak di usia di bawah 10 tahun, Bunda rasa rindu dengan Nabi Muhammad, Bunda rasa kangen dengan Nabi Muhammad. Kalau kita bagaimana dengan anak-anak kita yang ditakni bukan Nabi Muhammad? Jangankan anak kita, kita sebagai orang tuanya tidak ada rindu dengan Nabi Muhammad, justru rindu dengan anak tetangga sebelah. Anak muda-muda itu sampai rindu sama Nabi Muhammad atau anak tetangga? Hah? Rindu sama siapa? Nabi Muhammad atau anak tetangga? Apa Pak jawab? Mau bilang Nabi Muhammad, ya gak rindu. Mau bilang anak tetangga, ya keisiin seperti itu. Ya seperti lah jawaban itu. Jangankan kita, anak-anak kita, orang tuanya pun juga sama. Makanya kalau jangan punya anak kecil-kecil, ajak ke masjid, Pak, mau rame, mau apa, enggak apa-apa. Mereka itu yang dirindukan oleh malaikat itu dirindukan. Ojo sebaliknya, jangan punya anak kecil dibawa ke masjid, tidak boleh, alasannya jangan nanti bikin rame. Bocah naik pasar malam juga jangan. Akhirnya anak kita ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah mulai besar, bisa nongkrong di pasar malam dibandingkan di rumah. Makanya betul dikasih yang namanya dapur umum, itu manajemen dakwah. Di Bojonegoro ada namanya Masjid Al-Biru Pertiwi. Itu masjid yang sepinya luar biasa. Tidak ada yang namanya orang yang mau sholat. Akhirnya disiasati, di masjid dikasih kulkas, dikasih yang buat penghangat air, itu apa namanya? Iya, aku main gak duit, makanya gak dia. Oke, sehingga untuk aja dispenser dikasih itu. Kemudian dikasih makan setiap saat 5 waktu. Dikasih wifi, boleh main wifi, boleh makan, boleh bikin kopi setelah sholat, boleh main badminton, boleh main volley dan seterusnya setelah sholat. Dulu masjid yang mengeluarkan uang untuk mereka, sekarang mereka yang mengeluarkan uang untuk masjidnya. Itu manajemen dakwah. Misalkan kalau masjid anak rame di masjid tidak apa-apa. Sekarang kita harus alihkan tempat nongkrongnya mereka. Ketika saat ini nongkrongnya di perempatan, di samping-samping hal yang tidak baik, maka ayo kita rubah nongkrongnya mereka di masjid. Main wifi, main PUBG, mobil kasih biasa saja. Yang penting waktunya sholat, matikan HP, sholat. Kalau tidak matikan HP, kamu yang matikan ini. Jadi seperti itu. Yang penting tempat nongkrongnya dulu dirubah. Setelah mereka nyaman di masjid, akan timbul dengan sendirinya dalam hati mereka untuk cinta dengan yang namanya sholat. Ketika mereka sudah nyaman dengan sholat, lambat laun mereka akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Itu dalam manajemen dakwah. Memang jauh butuh proses. Makanya sebenarnya di masjid ini peneliti luar biasa. Aku masuk Allah siji dibagi 15 aku. Sedotan bareng-bareng akhirnya corona kabeh harus seperti itu. Itu manajemen dalam dakwah. Itu penting. Maka harus kita kembalikan idola daripada anak-anak muda kita. Kita harus kembalikan idola daripada putri-putri kita yang mereka tidak pernah mengidolakan Sayyidah Fatimah. Harus kita kembalikan, ceritakan pada mereka bagaimana kisah kehidupan Sayyidatuna Fatimah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Sibtu Durar ataupun Maulid Habsyi. Ketika beliau berumur 7 tahun, maka ibunya mengatakan, wahai anakku Al-Habsyi, apakah engkau ingin mendapatkan ridhoku? Ingin, wahai ibu. Caranya satu, berjumpa dengan Datuk Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Akhirul ala sholat ala Nabi Muhammad SAW. Perbanyak membaca sholat untuk Nabi. Umur 7 tahun dipaksa untuk mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika sampai umur 9 tahun berjumpa dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, wahai ibu, aku semalam berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpiku Nabi Muhammad sampaikan salam padamu, waalaikumsalam. Tapi bukan itu yang aku inginkan, engkau bukan anakku Al-Habsyi. Belum meneteskan air mata menangis, pergi ke gurunya yang satu lagi yang sekian kalinya.
bagaimana caranya aku bisa berjumpa dengan Muhammad secara yaqototan dalam keadaan nyata. Ketika umur 17 tahun beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad secara yaqoto, secara jaga. Pada waktu malam ketika beliau sujud, Nabi Muhammad mengatakan, wahai putraku Al-Habsyi, qum ila sujudika, bangun daripada sujudmu, bangun daripada sujudmu dan panggil ibumu. Beliau dalam keadaan meneteskan air mata merangkak ke kamar ibunya, mengatakan, ya Umar, wahai ibuku, Nabi Muhammad menunggumu di kamarku. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, sang ibunda mengatakan, wahai Al-Habsyi, saat ini engkau resmi menjadi putra saya. Karena kalau jenengan anaknya jenengan minta sesuatu, Pak, Bu, syaratnya mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Enggak usah angin-angin. Saya punya guru Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha bin Abu Bakar Ba'agil. Beliau punya anak namanya Umar bin Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil. Umar waktu itu ketika usia 8 tahun ataupun 7 tahun. Saat itu bersama kami sama abahnya abah, Umar pengen baju Superman. Maka sang abah mengatakan, Jamal mengatakan, boleh Umar abah berikan baju Superman, tapi satu syaratnya. Apa? Mimpi ketemu dengan Rasulullah. Setiap hari Umar yang usia 7 tahun itu membaca tasbih kemana-mana, membaca sholawat dimanapun dia berada. Ketika beberapa bulan kemudian dia dengan gembira yang mengatakan, wahai abah, ketika itu masih ngajar kami. Ketika ngajar kami, Umar datang, abah, semalam aku mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kaget kita ini muridnya, yang tua-tua ini belum pernah mimpi ketemu Rasulullah. Tapi Umar yang usia 7 tahun atau 8 tahun sudah mimpi ketemu Rasulullah. Tanya abahnya, Umar, Nabi Muhammad naik apa nak? Naik kuda. Pakai baju apa nak? Pakai baju Superman. Saking senangnya ambil Superman, mimpi ketemu Superman, dikira Nabi Muhammad. Saking rindunya sama Superman. Makanya Bu, jenengan kalau punya suami malam Jumat datang, satu syaratnya mimpi ketemu Nabi Muhammad sampai mati ketemu, seperti itu. Ya, makanya syaratnya seperti itu. Jumpa dengan Nabi Muhammad, maka perbanyak untuk membaca sholawat Rasulullah SAW. Adimi sholat ala Nabi, qabulu bahatman bighairi taraddud. A'maluna baina qabuliha wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjutkan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, pasti Allah terima. A'maluna baina qabuliha wa raddiha. Adapun amal perbuatan kita, sholatnya kita, sedekahnya kita, berbuat baiknya kita, begitu Allah terima. Illa sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kita membaca sholawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika di surga beliau sendirian. Namanya orang sendiri jomblo kan pasti galau. Gitu no? Sing jomblo itu kan pasti kan galau. Apalagi yang sudah pernah menikah jauh dari istri agak galau. Ini Nabi Adam ketika Allah ciptakan Hawa, Nabi Adam mengatakan, zawwidni minha ya Rabbi, ya Allah nikahkan aku dengan perempuan itu. Allah mengatakan, ma mahruha ya Adam, wahai Adam, mahar seperti apa yang kau minta? Mahar seperti apa yang akan kau berikan kepada Hawa? Belum mengatakan, ya Rabbi anta a'lam minni, engkau lebih tahu dibandingkan aku ya Allah, ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya Adam, sallu ala Nabi asra marah fazawidni. Wahai Adam, bacalah sholawat sebanyak 10 kali, maka aku nikahkan engkau dengan yang namanya Hawa. Makanya kalau jenengan punya anak perempuan sudah masuk usia pernikahan, jangan dipersulit. Ojo mbok takoki mergawe opo oleh duit konti, jangan kesuwen. Selama laki-laki itu datang soleh, ahli ilmu, pinter ngaji, hafal Quran, lulusan pondok ulumul Quran, ambil sudah. Ahli sholawat ambil. Mas kawinnya Pak, sholawat saja. Kira-kira diterima enggak Pak? Yang punya anak perempuan itu loh, kira-kira diterima apa enggak? Apa mas kawinnya sholawat 10 kali, diterima enggak? Ditolak. Sekarang enggak butuh sholawat, butuh duit.
kerja pokok pengangguran lewat. Makanya orang sekarang itu lebih ke harta dulu, repotnya di situ. Ya enggak apa-apa mau harta banyak silakan, duit banyak silakan, akan tetapi cinta kita dengan Nabi harus jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Dikatakan Imam Asy'arawi, seseorang yang selawat dengan hati yang ghafil, hati yang lupa mungkin hadir selawatnya timbul biasa ya Allah kata-kata biasa ya. Dan datang-datang ini sate buahnya masih galau dalam hatinya ya Allah wis luwe kesuwen selawatani. Kalau hatinya ghafil, maka bagaimana pahala yang diberikan kepada mereka wahai Rasulullah? Allah berikan mereka pahala sebesar gunung, dan malaikat senantiasa yad'u lahu mendoakan mereka, wastaghfiru lahu dan malaikat beristighfar untuk mereka. Jadi kalau kita sholawatan, walaupun hatinya kita tidak khusyuk, tidak khudur dalam bacaan maulid tersebut, akan tetapi Allah berikan kita pahala sebesar gunung. Dan malaikat mendoakan kebaikan untuk kita, malaikat beristighfar juga untuk kita. Lalu bagaimana dengan hati yang hadir, dengan hati yang datang? Maka beliau mengatakan la ya'lamu thawaba illallah ta'ala, tidak mengetahui seberapa besar pahala yang Allah berikan kecuali hanya Allah yang tahu daripada pahala hamba tersebut. Jangan tadi khusyuk apa dah khusyuk? Susah juga jawabnya, repot juga memang ini. Khusyuk dan khusyuk sholawatan, insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka tanamkan dengan kita membaca sholawat, dengan kita membaca maulid, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hanya satu, untuk menanamkan rasa cinta dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan untuk menanamkan rasa rindu kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maulid ini dibikin hanya untuk mengembalikan idola mereka yang jauh dari Allah kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Syekh Isa Al-Afyuni, beliau mengatakan di negeri Madinah ataupun di kota Mekah, apa namanya, ketika mereka dikuburkan, kalau dengan lihat kuburan di kota Mekah ataupun Madinah, itu kuburannya kayak sekorohan gitu. Nanti setiap tahun diambil tulangnya, dikeluarkan, diambil dengan mayat yang baru. Kalau untuk negeri kita Indonesia, hancurnya mayat paling cepat 30 tahun. Itu sudah paling cepat. Apalagi tanahnya kita lembab. Tapi kalau di negeri Arab sangat yang namanya kering, kalau panas-panas sekali. Maka ketika mayat itu sudah sampai 1 atau 2 tahun, diambil tulang-tulangnya, diganti dengan mayat yang baru. Maka di zaman tersebut Syekh Isa Al-Banayuni belum melihat ada satu mayat yang akan diambil, ternyata utuh. Ditunggu setahun lagi, dilihat lagi, utuh lagi. Sebagaimana jasad asli Muhammad bin Ali Al-Maliki, ketika diambil 4 tahun kemudian utuh, akhirnya dikunci dan diambil lagi. Maka beliau pengen tahu siapa sih kira-kira yang mati ini, kok jasadnya utuh, udah hancur sama sekali, bahkan kain kafannya seperti baru, tidak ada yang rusak sama sekali. Maka pun beliau pun bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, ingin bertanya kepada Rasulullah, siapa sih orang ini, kok jasadnya utuh, padahal bukan seorang yang alim, bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan orang yang punya majelis taklim ataupun pesantren, akan tetapi jasadnya utuh. Ketika beliau dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapa jasad daripada orang tersebut? Aku lihat dalam 1, 2, 3 sampai sekian tahun jasadnya masih utuh. Dia adalah orang yang di dalam hatinya cinta dengan aku, kata Rasulullah SAW. Jasadun tamatana fihi Ahmad. Setiap tubuh yang di dalam hatinya ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka yang namanya bumi tidak akan pernah memakan jasad daripada orang tersebut. Setiap jasad yang hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW, yang namanya api neraka tidak akan pernah makan daripada jasad tersebut. Setiap jasad yang hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW, pasti diwajibkan oleh Allah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap di antara kita ingin jasadnya utuh, yang seperti kita tahu mereka orang-orang yang hafal Quran utuh jasad-jasad mereka. Ada tetapi kalau kita bukan penghafal Al-Quran, minimal kita harus menjadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW.
Kalau kita belum sepenuhnya cinta dengan Rasulullah, basahi lisan untuk membaca salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab suatu ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, inni aksiru salata alaika fakan aj'al laka minas salati. Hai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah perbanyak membaca salawat untukmu. Harus berapa banyak aku membaca salawat untukmu? Maka Rasul mengatakan, masyita, terserah engkau wahai Ubay bin Ka'ab. Bagaimana kalau dalam 24 jam 10 jam saya membaca salawat untukmu? Rasul mengatakan, masyita faizita fahuwa khairulak. Terserah engkau wahai Ubay, akan tapi apabila engkau mampu menambahnya itu jauh lebih baik untukmu. Bagaimana kalau dalam 24 jam 20 jam aku membaca salawat untukmu? Rasul mengatakan, masyita faizita fahuwa khairulak. Terserah engkau wahai Ubay, akan tetapi apabila engkau mampu menambahnya itu jauh lebih baik untukmu. Lalu bagaimana kalau aku gunakan setiap hari selama 24 jam non-stop aku membaca salawat untukmu? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, idzan tufahamak wa yukfar laka dzambu. Kalau begitu segala kesumpahanmu, segala masalahmu, segala apapun yang kau keluhkan daripada kehidupan duniamu, Allah selesaikan semua dan Allah ampuni dosa-dosamu semuanya, dan dosa kedua orang tuamu serta dosa saudara-saudaramu. Ini kalau kita membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita hadir kemari tadi di tempat yang mulia ini, kita hadirkan orang-orang di rumah kita. Kalau istri anak kita tidak ikut, kita hadirkan mereka di tempat ini. Walaupun mereka di rumah sedang istirahat, mereka mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang kita dapatkan. Kita hadirkan orang-orang tua kita, para kerabat kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, maka mendapatkan kemuliaan yang sama. Bila orang itu membaca maulid, pasti Allah akan ampuni dosa daripada orang tersebut. Sering didapatkan oleh saudara kita pada sebelahnya, yang mereka mengatakan sesungguhnya kalau nanti orang yang dekat dengan Rasulullah adalah ahsana khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain dikatakan nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang cinta, orang yang perbanyak membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Apakah dua hadis ini bertentangan? Demi Allah tidak. Yang satu dikatakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling bagus akhlaknya, budi pekerti, etikanya. Yang kedua dikatakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat untuk Rasulullah. Tidak bertentangan sama sekali. Ulama mengatakan seseorang yang suka dengan majelis maulid, seseorang yang suka dengan membaca salawat, maka pasti lambat laun akhlaknya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulunya mereka bukan orang yang baik, hadir di majelis ini pasti akan menjadi orang yang mulia. Kalau dulunya mereka bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulunya mereka orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah dekatkan. Kalau mereka masih tenggelam dalam dunia maksiat mereka, lambat laun Allah berikan taufik hidayah dalam hatinya untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Maka Al-Imam Ali bin Muhammad sudah mengatakan, masyukama majil malik ujalil qurub. Tidak ada tempat duduk yang paling indah selain daripada pembacaan maulid. Apabila Anda ingin bertobat, bertobatlah di majelis maulid. Apabila Anda ingin jauh daripada perbuatan maksiat, duduklah di majelis maulid. Apabila Anda ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, duduklah di majelis maulid. Ini semua cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita apabila Allah berikan kita hati yang ringan, langkah kaki yang mudah untuk bisa mengikuti jalan Rasulullah SAW. Kemudian tadi dikatakan oleh yang namanya ahsanu khuluqan, tidak ada akhlak yang paling bagus selain uswatun hasanah selain daripada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bukan seorang nabi yang syaitan ataupun pembenci, bukan seorang nabi pencaci, bukan seorang nabi yang memecah belah daripada umat manusia antara satu dengan yang lainnya. Nabi Muhammad adalah pemersatu umat. Maka kita di momen-momen yang sangat mulia ini, mari kita pelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana budi pekerti dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dicaci oleh mereka orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar datang pada putrinya Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kisahkan kepadaku, adakah antara amal perbuatanku yang belum aku lakukan seperti yang Nabi Muhammad kerjakan?
Maka beliau mengatakan, ada wahai abah. Apa itu? Setiap pagi, setiap hari Nabi Muhammad pergi ke ujung pasar. Di sana ada seorang Yahudi yang matanya buta, dan Nabi Muhammad setiap hari membawa makanan disuapi dengan sangat lembut dan halus orang Yahudi tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar di hari itu, di waktu itu, di pagi itu datang ke sana, dicari orang tersebut yang buta matanya. Ketika beliau jumpai, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ternyata itu seorang Yahudi dan dijawab oleh yang namanya orang tersebut. Ketika disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, ini bukan tangan yang biasa menyuapi saya. Ini bukan tangan yang biasa memberikan saya makan. Maka dia mengatakan, dari mana aku tahu kalau ini bukan tangan yang biasa memberikan engkau makan? Bukankah engkau seorang yang buta? Bukankah engkau seorang yang tidak melihat? Tapi kenapa kau tahu kalau ini bukan tangan yang biasa menyuapi dirimu? Belum mengatakan tangan yang biasa menyuapi saya, tangannya lembut dan bau banget. Maka Ummu Sulaim itu laki-laki dekat dengan Nabi Muhammad. Ummu Sulaim, kalau Nabi Muhammad tidur, maka beliau bawa botol minyak wangi, ditaruh di bawahnya Rasulullah untuk nadoi keringetnya Rasulullah. Sampai tahu nadoi? Bahasa Indonesia yang nadoi itu apa? Nampani, cobain. Nadoi atau nampani keringetnya Rasulullah. Maka ketika Nabi Muhammad bangun, Ummu Sulaim, kau sedang apa? Sedang ngambil keringat nguwangi Nabi Muhammad. Coba kalau keringatnya awak dhewe, Pak. Jangan wong liya. Jangankan orang lain, bojo sendiri mabuk rasanya, Pak. Bukan orang lain. Kena malaria tropika 3 hari tidak mandi, masya Allah. Manggu awak dhewe kudu mati rasanya, Pak. Saking ini. Ummu Sulaim setiap hari ngambil keringatnya Rasulullah. Beliau mengatakan, untuk apa ambil? Untuk tabaruk, mengambil keberkahan dari keringatmu wahai Nabi Muhammad. Tidak ada minyak yang paling wangi lebih daripada keringatnya baginda Nabi Muhammad. Makanya keringat Rasulullah itu barokahnya luar biasa. Cuma orang-orang sekarang itu lebih keringatnya para artis dibandingkan keringatnya para ulama. Coba sampai bayangkan lelang kaosnya Ronaldo yang belum pernah dicuci. Belum, masuk Allah, 5 tahun gak diubah, diambungi deh. Ono pemain bal-balan Surabaya, David Beckham, mari Melayu 1 jam setengah keringetan, dikei kelambil diambungi. Padahal tengenge luar biasa ambuni. Nggak enak baunya. Kenapa? Rasa cinta itu ada, mengidolakan itu ada. Kenapa kita tidak suka pada orang soleh? Idola kita bukan lagi mereka, tapi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Ummu Sulaim, tubuhmu yang tersentuh oleh keringatku selamanya tidak akan pernah tersentuh yang namanya api neraka. Selamanya diharamkan oleh Allah untuk tersentuh yang namanya api neraka. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu Rasulullah sedang hijamah ataupun bekam. Maka diberitakan, wahai sahabat Fulan ibn Fulan, tolong buang darah bekam ini. Maka beliau pergi ke tempat yang sangat jauh. Pergi ke tempat yang sangat jauh untuk dibuang. Ketika dilihat kanan, kiri, depan, belakang tidak ada orang, belum minum darah bekas daripada bekannya Rasulullah. Dan kembali kepada Nabi Muhammad, wahai sahabatku, kemana darah kau buang? Beliau diam. Kemana darah tadi yang kau buang? Beliau diam. Jasad yang di situ ada darah saya, Allah haramkan untuk tersentuh yang namanya api neraka. Kalau darahnya Nabi itu suci. Kalau darahnya kita lain-lain pak rasanya. Kalau darahnya Nabi itu enak rasanya. Kalau darah kita nyamuk, saya tidak mau nih. Saking pahitnya seperti itu. Maka penting kita untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ayo dengan momen Maulid yang indah ini, mari kita tambah rasa cinta kita untuk Nabi Muhammad SAW. Perbanyak membaca Maulid, perbanyak membaca sholawat. Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi orang itu dengan agak sedikit kasar, dan ini bukan makanan yang biasa saya makan. Sebelum orang itu menyuapi makannya, belum kunyah dulu ataupun apa bahasa Jawa itu, dilembutkan dulu kemudian ditaruh di mulut saya. Setelah itu dicaci maki Nabi Muhammad.
Nyuapi, caci maki, jangan engkau ikut Muhammad bin Abdullah, dia seorang penipu. Suapi lagi, jangan ikut Muhammad bin Abdullah, dicaci lagi. Tapi dengan kasih sayang, dengan cinta, disuapi orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai fulan ibn fulan, tahukah engkau siapa pemuda yang setiap hari menyuapi dirimu? Aku tidak tahu karena aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa mencium tubuhnya, bau yang sangat harum. Tidakkah engkau tahu di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal dunia beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah yang selama ini engkau caci maki. Nabi Muhammad dicaci masih mau memberi. Coba kalau kita, makanya kata Muslim Syatiri, orang itu dikatakan baik, orang itu dikatakan dermawan ketika dia mampu memberi tanpa pandang bulu. Baik itu orang yang baik dengan dia, orang yang tidak baik dengan dia, yang mengucapkan terima kasih ataupun tidak terima kasih, tetap dia berbuat baik dengan orang tersebut. Ketika Anda mampu tersenyum kepada orang yang membenci Anda, istimewa Anda punya adab, istimewa Anda punya akhlak. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Diturunkan oleh cucunya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ummu Fatimah al-Batul binti Rasulillah. Suatu ketika ada seseorang yang ingin anniversary, membelikan hadiah kado untuk pernikahannya yang kesekian kalinya. Belum sampai pasar atau belum sampai pasar SP3, mampir adzan kumandang sudah kedengaran. Mampir Masjid Al-Fatah, sholat di sana. Sholat di sana. Ketika selesai pergi ke pasar, membeli pakaian yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling indah, hadiah yang paling istimewa. Ketika dia datang, ketika selesai waktunya bayar, dilihat di kantongnya tidak ada. Kembali ke masjid, yang ada di situ cuma Ustaz Taufik saja. Dia mengatakan asrik sholataka ya sarik. Kalau sampai dibutuhkan bagaimana? Percepat sholatmu wahai maling, kembalikan duitku yang kau ambil. Belum masih sholat dengan tenangnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada apa wahai bapak? Duit saya mana? Kembalikan. Duit yang mana? Dari tadi saya sholat, saya tidak tahu duitnya Anda dari mana. Duit yang mana? Jangan banyak bicara, kembalikan uang saya. Ayo ke rumah saya. Yang hilang 40 dirham, anggap aja 40 juta. Sama Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dikasih 50 dirham ataupun 50 juta. Yang 40 juta uangmu, yang 10 juta sebagai ucapan terima kasih karena kau telah memanggil saya dengan sebutan maling. Coba Pak, disebut maling dikit duit. Coba kalau satu Taufik bocor ya, tukaran sudah seperti itu. Kau kena Haji Rifai, gua tekan bulu itu tutup air sekalian membiarkan seperti itu. Itu mereka para salafun soleh. Itu mereka para orang-orang yang dekat belajar dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Habib Husain bin Tahir suatu ketika difitnah oleh satu orang, maka beliau dalam hatinya tidak suka dengan orang tersebut. Beliau berjalan dari rumahnya hanya dekat seperti rumahnya Pak Sikit penjual telur itu. Dekat saja rumahnya. Belum tertanam dalam hatinya kebencian. Tidak suka dengan orang yang telah fitnah dia. Ketika beberapa saat kemudian orang itu minta maaf, Habib saya minta maaf. Ada apa? Yang fitnah sudah ketahuan bukan Anda tapi orang lain. Beliau mengatakan demi Allah aku yang salah bukan Anda. Bukan Habib, aku yang fitnah Anda, aku yang salah paham, aku yang tidak suka, yang caci maki Anda, bukan. Saya yang salah. Kenapa? Memendam kebencian cuma beberapa langkah dari masjidnya saja. Lalu saya indah Pak. Kita ada masalah dengan tetangga, dibilangin nak, bapakmu punya masalah dengan tetangga itu. Ojo rukun, ojo dolan nek kono. Kok anaknya bilang sama cucunya, nak, bapakmu dulu, bapakmu dulu punya masalah dengan tetangga sebelah. Jangan main ke situ. Tanaman kebencian ada dari orang tuanya, maka rasa cinta dengan tetangga mulai berkurang antara satu dengan yang lain. Tanaman kebencian ada kepada murid-muridnya, akhirnya mereka pun hilang rasa cinta dengan orang yang lain. Dari mana kita belajar rasa benci? Dari mana kita belajar caci maki? Dari mana kita belajar menghina orang lain? Dari mana kita belajar merendahkan orang lain? Ketika Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib butuh dalam keadaan wajah yang sangat pucat, orang-orang mengatakan, wahai Imam Ali, kenapa setiap kali engkau berwudu wajahmu pucat?
karena aku akan menghadap Tuhan yang di situ aku meminta dan aku bersujud padanya. Maka orang mengatakan, bukankah kakekmu Rasulullah, ibumu Fatimah Al-Batul, bapakmu Sayyidina Ali wa Sayyidina Husain, pas mereka semua ahli surga? Belum mengatakan dengan bangganya itu mereka yang ahli surga, belum tentu saya dengan orang yang ahli surga. Banyak di antara kita dengan bapaknya kita kiai, kita merasa bangga dengan kiainya mereka. Jangan seperti itu kalian menjadi anak muda. Banggalah ketika orang tua kalian orang yang biasa, tapi Anda menjadi anak yang luar biasa. Akhlaknya Rasulullah SAW. Gitu pemuda itu. Jangan bangga dengan bapaknya. Bapakku suki, aku rasa kerja kurang-kurang. Bapakmu modal entek membayar utang seperti itu. Tidak punya apa-apa kita. Miliki jiwa seperti jiwanya Nabi Muhammad. Miliki akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Jangan pernah merendahkan siapapun. Jangan pernah menghina siapapun. Jangan tidak punya sifat rahmat kepada siapapun. Setiap orang punya hak untuk masuk surga. Setiap di antara kita ada kesempatan untuk masuk neraka. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang mulia di malam hari ini, yang berdiri hanya dipanggil ustadz, bukan sebuah kebanggaan bagi seorang ustadz. Ustadz hanya sebuah sebutan, bukan kebanggaan. Ketika Anda dipanggil dengan sebutan ustadz, akan tapi Anda tidak mampu berakas Rasulullah, penghinaan bagi umat Islam atau Nabi Muhammad SAW. Yang berdiri ini penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, cuma bajunya rada api main, kak pada kita dosanya. Seperti itu aja. Mungkin yang duduk di paling belakang, yang santai di luar, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang mulia. Kita tidak tahu siapa di antara kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap di antara kita punya kesempatan masuk surga, di antara kita juga punya peluang masuk neraka. Maka saling mencintai antara satu dengan yang lain. Semoga dengan berkumpul dan kita di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kita kelak nanti di akhir bersama Rasulullah SAW. Dan Allah jadikan kita orang yang mulia dunia, mulia akhirat. Sudah 10 saya lihat Pak Ahmad sudah mulai tidur. Ya, sudah dengar dengan ceramah saya. Jadi cukup sampai sekian. Ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashhadu an-nasufu fi quluban tu'idul asyana wa mu'asari fama yusabil qawmi la yakuna sana lakin hubban fi sa'iri qatali mati sabati rabbina wa hadana wa inna sabbi madadiha huna nafa'idi fadrina wa rajana lil wafidil hadil إليه تعالى مختاره وحبيبه وصفيه زل الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قل أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ضرنا في هذه الدنيا أخرانا أسألنا وفي ذنبنا ولا تغفر بنا قالا واجعل بنا في نزلتها مصطفى ثابت على قدم الحبيب خطانا علينا بفضل منك رحمة في بهجة عين رضا تعالى واربط به كل حال حبنا وهب من غدا ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذبلك وطلبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد وجدناك فحيث وصف بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الرفي بالأرض وما كل من آذانا وانظر إلينا واسقنا أساس وفي أجل مرضانا وامدلنا حاجة واسع حكمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحفظ لنا في درك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحفظ لنا في درك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا في درك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما قدره صباح